Jadi ini dia guys, tadi hasil di dyno tuh ya. Untuk maksimal horsepower-nya di 14,24, kemudian di torsi maksimumnya itu 12,84. Itu kondisinya tadi mesin semua standar, tapi knalpot aja yang udah diganti ya. Jadi udah beres nih, udah selesai di dyno, udah keluar hasilnya juga, dan sekarang tadi bodi-bodinya udah dibuka-bukain. Terus sekarang lanjut mau turunin mesinnya guys. Baru habis itu mulai proses di bore up-nya gitu. Yuk kita lihat yuk. Oke guys, jadi kali ini gue udah sampai di Sportisi untuk ngambil motor satu gue nih yang udah lama banget ada di Sportisi. Sebenarnya udah jadi udah lama juga ya. Cuma gara-gara saya keliling dunia. Cuma berhubung guanya pergi kemarin kan ke Bali sama 2 minggu lebih. Jadi gue belum sempat untuk ngambil WR155 gua guys. Nah, jadi update terbarunya dari WR155 gua ini di Sportisi ya. Mungkin kalian udah pada tahu juga di Sportisi. Ngapain aja di Sportisi? Jadi dari kemarin itu motor gue itu di bore up guys. Di bore up-nya itu ke 180 cc-an lah, kurang lebih di 180 sampai 181 cc. Dari yang kelihatannya dulu nih yang harus diganti itu adalah pertama tuh knalpotnya guys kemarin untuk menyesuaikan sama settingan mesinnya. Jadi kemarin itu udah diganti menggunakan knalpot dari Norifumi tipe Rocket 4. Nah, itu knalpotnya seperti itu bentuknya dari Norifumi. Oke, jadi tadi yang kelihatannya itu kan knalpot dulu nih. Nah, kalau misalnya urusan bore up, pastinya itu kan dia mainin di dalam mesinnya. Nah, berhubung gue masih awam, jadi kita langsung tanya aja dari Sportisinya langsung yang memang sudah lebih paham mengenai bore up WR155 gua. Jadi apa aja nih yang diganti di bagian mesinnya? Apa aja tuh kira-kira untuk WR-nya? Iya kan si Bro Hal kan maunya buat harian ya. Iya. Lebih nyaman aja buat harian. Betul, lebih ke daily supaya perawatannya juga nggak terlalu ribet mau gitu. Pelan oke, mau kenceng juga tetap oke gitu. Jadi yang jelas dimainin jadi kita ganti blok, piston, supaya cc-nya naik kan. Kemudian kita custom cam-nya juga. Setelah itu kita setting pakai ECU ya. Di sini kita pakai ECU Juken BRT. Oke, berarti ECU-nya pakai dari Juken BRT ya? Iya, supaya bisa setting bensin dan pengapiannya supaya dapat maksimal lah gitu ya. Udah itu aja ya?
Jadi yang dirubah tadi itu aja yang udah disebutin. Terus kalau misalnya ECU kan tadi pakai dari Juken. Nah kalau misalnya yang lainnya itu emang dari Sportisi-nya langsung ya? Ya, terus kita porting polish juga sih. Oke. Dari kita ya. Di porting polish juga, dan itu semuanya tuh dari racikannya Sportisi lah kalau bisa dibilang. Kecuali untuk ECU-nya pakai punya dari Juken ya. Nah, jadi sebelumnya itu untuk WR155 standar kemarin menggunakan knalpot GP7 itu dapat di berapa? Itunya horsepower sama itunya torsinya Sekitar 14,5 ya. sekitar 14,5 ya. Iya. Dalam kondisi motornya itu standar, tapi waktu itu knalpot udah diganti menggunakan GP7, dapat di 14 horsepower ya. Terus berhubung udah diracik sama Sportisi ini udah di bore up naik ke 181 cc dan udah diganti menggunakan knalpot dari Norifumi Rocket 4 juga, jadi udah dapat di berapa? Udah 20. Udah di 20 horsepower ya. Oke, jadi kemarin tuh sebenarnya udah dites dyno, cuma berhubung gue baru lihat sekarang nih, jadi nanti abis ini tuh kita bakal coba dyno lagi. Gue pengen lihat apakah udah sampai di 20 horsepower atau enggak. Tapi emang dari awal emang rencananya mau dibikinnya kena di 20 HP ya. Iya, iya. Memang targetnya di situ. Targetnya di 20 HP ya. Untuk harian TC 180. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang lihat mungkin wah di mana HP-nya bisa 25, bisa 27. Nah itu kan kita juga mesti tahu mesin dynonya pakai apa gitu. Karena Jadi kan berbeda mesin dyno beda hasil juga beda ya. Hasil, iya. Oke. Nah kalau kita kan di sini pakai Dynojet dari Amerika. Ini salah satu mesin dyno yang paling presisi memang. Oh gitu. oke. Jadi mesinnya ini dari Dynojet USA guys, langsung ya. Jadi menurut ini kualitasnya itu yang paling presisi lah, yang paling oke ya untuk dyno ya. Presisi lah Oke. ya gitu. Jangan cuma lihat angka gedenya gitu, tapi ya tergantung mesinnya di mana. Iya. Oke, jadi seperti itu guys. Tadi udah dikasih tahu apa aja yang dirubah. Mungkin dari kalian juga ada yang mau bore up WR-nya atau motor lain, mungkin bisa langsung datang ke Sportisi. Jadi tadi seperti gue bilang sebelumnya itu 14 HP, dan sekarang setelah di bore up 181 cc udah dapat di 20 horsepower guys, gitu. Nah, jadi mungkin kalau dari luar sih nggak banyak kelihatan ya, karena ini kita mainin dari segi mesinnya ya. Bukan kosmetik. Iya, bukan kosmetik. Jadi kali ini nih modifikasinya gue baru kali ini nih ya. Biasanya cuma mainnya aksesoris-aksesoris aja. Biasanya kalau di motor-motor besar. Kali ini gue baru pertama kali ini, makanya masih awam banget. Ini main bore up di Yamaha WR155. Jadi paling yang kelihatan cuma pakai ini aja nih kalau misalnya yang dilihat dari luar mah. Jadi sebenarnya kalau misalnya tetap pakai GP7 yang kemarin itu nggak kompatibel sama mesinnya ya. Nggak kompatibel ya. Kemarin kita coba kalau pakai knalpotnya yang kurang pas ya, kurang sesuai, jadinya cuma nggak sampai 20 HP, sekitar 18-an HP doang gitu. Iya, jadi nggak sesuai sama performa si mesinnya, tapi si knalpotnya itu masih nahan si tenaganya ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya udah pakai udah dikirimin Norifumi juga, cuma bukan yang tipe Rocket 4. Gua belum tahu sih, ntar deh ada di dalam karena gue belum sempat kesini juga dari kemarin. Jadi sebelumnya itu udah diganti Norifumi juga, cuma berhubung speknya itu masih belum sesuai sama si mesinnya, kurang kompatibel, akhirnya cuma dapat di kisaran 18 HP ya. Cuma dapat di kisaran 18 HP karena itu ketahan dari si knalpotnya. Terus setelah diganti knalpotnya menggunakan Norifumi Rocket 4 baru bisa dapat di 20 horsepower. Jadi emang harus menyesuaikan. Oh, harus di harus reset header dulu ya. Baru kita kerjasama kasih input ke sana supaya mereka bisa buat yang sesuai gitu. Iya, biar bisa selaras sama si performa mesinnya juga ya. Jadi nggak kebanting. Maksudnya performa mesinnya udah oke, tapi knalpotnya itu masih agak nahan, jadi ngaruh juga ke horsepower ya. Malah jadi nahan tenaganya gitu guys. Nah, untuk suaranya kita coba dengerin deh setelah di bore up terus diganti Norifumi. Sebenarnya kalau menurut gua agak beda sedikit sih. Mungkin ini lebih ngeblar sedikit ya dibanding sebelumnya ya. Karena udah di bore up juga dan diganti knalpot ya. Coba kita dengerin nih suaranya kayak gimana. Nah, suaranya kayak gitu. Untuk idle-nya menurut gua untuk motoran segini tuh cukup adem, tapi coba kita geber nih sedikit. Nah, jadi begitu tuh tadi ya. Setelah kalau idle menurut gue masih oke lah, tapi pas udah digeber baru tuh dia mulai keluar suaranya. Terus berhubung ini habis di bore up, jadi ini harus rayon dulu ya. Iya, baiknya Baiknya harus di rayon dulu supaya apa tuh?
biar yang ngeplak semua ya, posisi pistonnya segala macam. Oke. Kurang lebih berapa kilometer Rayannya? Ya, paling nggak 200 kilo lah. Kemarin kita di sini udah kita hidupin terus. Oh, udah dihidupin terus juga. Iya, untuk bantu lah ya supaya lebih singkat lagi aja. Oke. Nanti kan setelah itu kita cek lagi, kalau mau di dyno lagi bisa. Biasanya sih akan ada kenaikan lagi powernya. Oh, setelah di Rayan itu ya? Iya, selesai. Oke. Kemarin kan kita gas-gas juga kan nggak habis-habisan terus gitu ya, karena kan masih ya awal ini nge-break in dulu lah. Iya, iya. Oke, jadi seperti itu, harus di Rayan dulu kurang lebih 200 km. Jadi lebih ke jangan, tadi sih sempat nanya-nanya juga, katanya jangan sampai top speed dulu gitu ya. Paling digeber-geber di awal masih oke, tapi jangan sampai digeber sampai top speed. Jangan sampai habis-habisan dulu buat ngejar moge mah ya. Brodol semua ntar ya. Masih jangan ngejar brutale katanya. Jadi tadi gue berhubung di luar hujan, jadi gue nggak sempet pengen nyobain sekarang karena becek juga, nggak ada spakbornya, bisa kotor lagi ntar baju. Tadi udah sempat coba nyobain gitu-gitu doang, tapi dari tarikan awalnya juga emang udah lumayan kerasa banget sih bedanya. Ya begitu jadinya. Jadi habis ini mau dites dyno dulu biar kalian bisa lihat juga hasilnya berapa. Sebelumnya itu pokoknya pas lagi masih dalam kondisi standar itu 14 horsepower, tapi waktu itu menggunakan knalpot dari GP7. Nah sekarang kita mau coba tes dyno lagi, kita lihat nih. Tadi kan dibilangnya sampai 20 ya, ntar kita lihat nih di dalam akan sampai berapa horsepower. Oke? Oke, jadi udah beres di dyno tadi nih ya. Yang sebelumnya itu yang garis merah ya? Ya. Yang sebelumnya itu garis merah guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Nih max powernya itu di 14,24 tuh ya. Dan max torque-nya di 12,84. Nih 14,24 untuk horsepower-nya. Terus di torsinya di segini nih. Tuh ya. Nah terus ini setelah di bore up oleh Sportisi dan dengan menggunakan knalpot dari Norifumi tipe Rocket 4 ya. Tipe Rocket 4 nih max powernya dapat di 20,26 dan torsinya itu dapat di 16,12. Naiknya tuh beda jauh banget, terus apalagi untuk di ukuran motor 150 cc-an begini pasti jadi berasa banget ya. Naiknya berapa itu? Naiknya jauh banget itu. Ya? Iya, horsepower 3 kali lipat lebih. horsepower aja naik 6 loh. Horsepower naik 6 dan torsinya berarti naik di kisaran 4 lah. Gitu guys. Tuh ya, ini grafiknya. Tuh yang merah itu yang sebelum dan yang biru itu sesudah di bore up. Nah, itu dia hasilnya. Ini settingan bensin. Apa? Kenapa? Ini settingan bensin. Oh, settingan bensin. Bedanya tuh apa tuh kalau settingan bensin? Nah, ini kan udah disetting tuh, jadinya supaya lebih pas ya, ideal gitu. Oke. Fuel rasionya itu ideal. Kalau kemarin tuh terlalu kering gitu, nggak ada bensinnya. Oke. Dan ini juga gue mintanya karena khusus daily ya, jadi yang nggak repot perawatannya. Gitu guys. Oke. Masih istilahnya masih terjangkau ya kalau kita mau bikin tuh nggak terlalu nguras kocek sampai dalam-dalam. Oke. Tapi kita bisa dapat performa yang jauh lebih enak gitu dibanding standar. Naikannya yang cukup signifikan tuh ya. Iya. Tadi udah ada hasilnya. Oke, jadi ya udah abis ini mungkin mau langsung dibawa pulang karena udah nggak sabar pengen nyobain. Cuma harus di Rayan dulu ya, nggak boleh sampai habis-habisan dulu ya. Gitu. Oke guys,
Jadi mau lanjut ini dulu nih, kita bayar dulu nih ya. Udah lama juga nih dititip di sini nih, jangan sampai ada ntar biaya parkir di sini guys. Nggak pulang-pulang motornya. Oke, sip. Oh ya guys, satu lagi nih terakhir informasi tambahan ya yang pasti banyak dari kalian yang kepo banget, yaitu adalah biayanya. Nah, untuk biayanya sendiri dari bore up Yamaha WR155 ini dari 155 cc sampai ke 181 cc itu membutuhkan biaya 7,5 juta guys di Sportisi Motorsport ya. Dan itu udah termasuk semua yang tadi udah disebutin, terus juga udah termasuk ongkosnya, terus udah termasuk dynonya juga. Jadi udah semuanya itu kisaran 7,5 juta rupiah guys untuk bore up Yamaha WR155 ini gitu ya. Jadi itu dia informasi tambahannya, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Oke, thank you guys.